Profesor cuma sibuk melirik paha mahasiswi. Tanpa sengaja, dia nerobos lampu merah. Polisi lalu lintas buru-buru ngejar dia. Tapi profesor malah gak ngurangin kecepatan sama sekali. Malahan dia ngegaspol sambil bangga banget. Dia bilang dia gak pernah peduli sama aturan. Kayaknya dia mau kasih kode apa gitu ke cewek itu. Tapi baru aja profesor selesai ngegaya, dia langsung di stop sama polisi. Kalau laki-laki berulah, ya harus kena tilang. Tapi profesor nggak mau ngaku salah. Malah mau balik nuntut polisinya. Soalnya di jalan itu nggak ada CCTV. Polisinya cuma senyum sambil ngeluarin alat. Di situ jelas banget kelihatan profesor nerobos lampu merah. Udah nggak bisa ngeles lagi. Profesor buru-buru pasang muka manis. Minta ampun ke polisi biar dilepas. Tapi polisinya nggak mau tahu. Aku beneran nggak ngerti apa-apa tadi. Profesor nggak mau malu di depan mahasiswi. Langsung ngomel-ngomel ke polisi. Malah ngance mau copot seragam polisinya. Tapi pas ngeliat tilang di depan mata, profesor akhirnya nurut aja. Tanda tangan, terus ngegas kabur sambil nyombong. Polisinya kayak udah tahu banget kelakuannya. Dengan hafal banget sama kondisi jalan, dia udah nunggu di persimpangan berikutnya. Diam-diam ganti lampu jadi merah. Terus ambil kamera buat motret. Mahasiswi baik hati ngingetin profesor buat pelan-pelan. Tapi si cowok malah nggak dengar. Malah ngegas kenceng lelet jalannya. Dia buka jendela sambil nantang-nantang lagi. Terus-terusan ngejek polisinya. Kelihatannya si cowok mau kabur. Polisi buru-buru naik motor buat ngejar. Tapi profesor bilang dia buru-buru banget. Langsung belok ke jalan kecil di samping. Jelas aja lolos dari polisi. Tapi dia nggak tahu. Mereka berdua udah masuk ke tempat serem banget. Profesor mulai ngomel-ngomel. Polisi. Sambil nyetir mobil ke pinggir sungai yang sepi. Ngelihat sekitar yang kosong dan sunyi. Cewek itu mulai takut. Si cowok cepat nyalain api unggun. Santai banget bakar ubi. Cewek itu demi lolos audisi akting. Terpaksa ikut sama profesor. Dia pura-pura santai sambil nyebutin hasil seleksi. Khawatir nilai jeleknya bikin dia nggak lolos. Profesor ngomong manis buat nenangin cewek itu. Tapi tangan kanannya malah nyelonong ke bahu. Pas lagi ngobrol santai, profesor udah peluk pinggang cewek itu. Terus pelan-pelan mau nutup mulutnya. Cewek itu baru sadar. Buruan dorong si cowok. Terus masuk mobil, kunci semua pintu. Profesor ketok-ketok jendela pura-pura minta maaf. Rayu cewek itu buat buka pintu. Dengan kata-kata manisnya, cewek itu akhirnya nyerah. Minta profesor langsung balik nyetir. Tapi orang jahat mana mau berhenti gitu aja. Baru masuk mobil, dia langsung nerjang cewek itu. Mau cewek itu berontak kayak gimana, tetap nggak bisa lepas dari cowok itu. Untung dia nemuin HP. Langsung gebuk kepala profesor sekuat tenaga. Cewek itu akhirnya kabur. Profesor sadar, buru-buru kejar dia. Tapi baru lari 2 langkah, dia balik ke mobil. Soalnya celana dalam cewek itu ketinggalan di kursi. Jalan keluar cuma satu. Gak lama lagi pasti dia balik minta tolong. Profesor senyum-senyum mikirin hal enak. Tiba-tiba burung mati jatuh ke tanah. Dia mau turun buat cek. Tapi ngeliat cowok aneh mendekat pelan-pelan. Pakaiannya serem, giginya kuning bikin jijik. Bikin orang gak nyaman banget. Profesor tahu ini gak beres. Diam-diam tutup jendela mobil. Untung si gila gak fokus ke mobil. Tapi apa yang dia lakuin bikin profesor melongo. Si gila ngeluarin tikus dari saku. Terus ambil segenggam bubuk. Paksain masuk ke mulut tikus. Tapi abis itu dia lepasin tikusnya. Profesor baru tahu bubuk itu racun tikus. Si gila sengaja nyiksa tikus pelan-pelan. Terus dia ngejar burung tadi. Pas burungnya terbang, dia pukul pakai tongkat. Profesor ngelihatnya deg-degan banget. Doa dalam hati biar si gila cepat pergi. Tapi si gila akhirnya nyadar ada mobil. Bawa tongkat, langsung dekatin mobil. Profesor buru-buru pura-pura tidur. Takut banget bikin suara sedikit aja. Untung kaca mobilnya gelap banget. Si gila nempel di kaca. Tapi tetap nggak bisa ngelihat apa-apa. Dia akhirnya pergi gitu aja. Profesor tahu kalau stay di sini bakal bahaya. Jadi dia siap-siap nyalain mobil buat kabur. Tiba-tiba muncul 2 anak motor. Si gila seneng banget nyamperin mereka. Jelas banget mereka saling kenal. Profesor ngerasa ada yang gak beres. Cepet-cepet sembunyiin celana dalam cewek itu. Kalau ketahuan sama preman ini, bisa jadi masalah gede. Mobil bikin mereka penasaran. Mereka kelilingin mobil sambil nyalain senter. Profesor tutup mata pura-pura tidur lagi. Doa banget biar gak ketahuan. Tapi preman nempel di kaca depan. Akhirnya ngeliat bayangan profesor. Aku hampir kaget banget tadi. Gak bisa nyetop mereka ya? Biar tahu rasa. Buat cek apa yang ada di dalam. Preman mutusin buat pecahin kaca. Tapi batu gede digebukin. Kacanya tetap utuh. Si rambut merah ambil batu lebih gede. Gampang banget naik ke atap mobil. Tiba-tiba mobil nyala. Gas! Gas! Gas!
Profesor ngegas kenceng, nabrak sana-sini. Bikin si rambut merah di atas ketakutan. Dia pegang mobil erat-erat. Takut banget, teriak-teriak. Akhirnya si rambut merah kelempar. Soalnya mobil nyangkut di lumpur, nggak bisa gerak. Profesor pasrah, turun sambil pura-pura tenang. Mau mundurin mereka. Tapi tangannya gemeteran gara-gara takut. Akhirnya preman tahu dia takut. Si gila tiba-tiba pukul pakai tongkat. Profesor langsung jatuh ke tanah. Buruan ngerampok badannya. Tapi setelah ngubek-ngubek lama, mereka cuma nemu kotak kecil cakep. Isinya cuma bubuk doang. Si rambut merah coba colek dikit, terus pelan-pelan deketin hidung. Ternyata barang gak berharga. Preman langsung buang jauh-jauh. Tapi si gila gak masalah. Buang bubuknya, terus masukin racun tikus ke kotak. Sekarang kelihatan lebih cakep. Tapi ini malah jadi bom waktu. 3 orang itu lanjutin keroyok profesor. Berharap nemu barang berharga. Takut rahasia di sakunya ketahuan. Profesor buru-buru nenangin mereka. Ngaku kalau dia orang terkenal. Kesini cuma gara-gara nyasar. 3 preman langsung penasaran. Ngerubungin profesor, tanya macem-macem. Sementara cewek itu akhirnya nemu jalan raya. Nebeng motor orang baik. Kira-kira kali ini bisa pulang lancar. Tapi motor muter-muter. Malah balik lagi ke pinggir sungai. Profesor kaget banget. 3 preman malah pada sopan banget. Ternyata orang baik itu bos mereka. Cewek itu awalnya gak curiga. Tapi pas ngeliat karung di samping, dia langsung deg-degan banget. Soalnya pas kabur tadi, dia udah ketemu 2 preman itu. Mereka seret karung ke hutan, terus buang orang dari dalamnya ke lubang. Nyiksa cowok itu lama banget. Habis itu masukin lagi ke karung. Kubur hidup-hidup di lubang. Preman pada santai ngerokok. Sampai tumpukan tanah gak gerak lagi. Baru mereka tarik karungnya. Terus bawa pakai motor. Cewek itu ngeliat semuanya. Takut banget. Nangis sembunyi di balik pohon. Padahal udah susah payah kabur. Malah balik ke sarang serigala. Cewek itu bingung banget mau ngapain. Takut bikin masalah lagi. Dia sama profesor sepakat pura-pura nggak kenal. Pas orang baik tahu mobil profesor nyangkut di lumpur. Dia malah nyuruh anak buahnya bantu dorong. Profesor dalam hati mulai lega. Tapi pas ngelihat punggung orang baik, ada bekas luka serem. Ini orang-orang apa sih sebenarnya? Profesor takut banget. Tapi tetap ikut dorong mobil. Sayurannya capek dorong lama. Mobil tetap nggak gerak sama sekali. Orang baik langsung telepon bantuan. Tapi katanya nggak bisa datang cepat. Dia malah senyum manis. Ngajak semua makan barbeque bareng. Padahal udah lapar banget. Tapi profesor sama cewek nggak nafsu makan. Si gila malah suka makan daging mentah. Ngeliatnya aja udah mual. Pas mereka berdua ngejain si gila, orang baik buru-buru jelasin. Si gila kecilnya pernah dipukul sampai rusak otaknya. Makanya jadi agak-agak gitu. Setiap hari kelakuannya aneh. Sampai babi aja bisa ketawa ngeliat dia. Si gila denger orang buka aibnya. Langsung ngamuk berdiri. Tapi orang baik cuma melotot. Dia langsung takut, meringkuk. Profesor tahu orang ini gak gampang dilupain. Tiba-tiba HP bunyi. Orang baik minggir buat angkat. 2 preman malah bisik-bisik. Taruhan cewek itu gak pakai celana dalam. Mau maju buat buktiin. Untung orang baik balik cepat. Cewek itu selamat dari bahaya. Profesor buru-buru usul. Nanti kalau mobil udah beres, sekalian bawa cewek itu pergi. Walaupun profesor bukan orang baik, tapi pasti nggak bakal bunuh orang sembarangan kayak mereka. Cewek itu mutusin ikut profesor. Orang baik tiba-tiba berubah muka. Kesel kalau cewek itu motornya. Matanya melotot serem. Akhirnya marah-marah ke profesor. Profesor takut, diam aja. Jongkok di tanah, nggak gerak. Karung tiba-tiba jatuh. Langsung bikin semua orang ngeliat. Profesor takut banget, nelen ludah. Soalnya karungnya gerak-gerak. Pas ngeliat cowok keluar dari karung, profesor takut sampai pucet. Dia udah neba ini orang-orang ganas. Preman lempar-lempar batu ke cowok itu. Tapi cowoknya nggak berani balas. Cuma gelundungan di tanah. Jelas banget udah takut kena siksa. Orang baik sengaja jahat. Suruh cowok itu lelet celana. Cewek nggak tahan, buru-buru nyetop. Malah bikin orang baik tambah semangat. Nyuruh cowok itu buka baju semua. 2 preman pegang cewek itu. Mau cepet-cepet ambil kesempatan. Cewek ngelihat profesor cuma diam. Langsung ngomel gede. Orang baik baru sadar. Ternyata mereka emang kenal lama. Sebenarnya orang baik udah tahu. Dia nemu KTP cewek di mobil. Udah ngerti banget akal-akalan mereka. Awalnya profesor pura-pura bego. Tapi pas ngelihat pisau orang baik, dia cuma bisa nurut. Preman baru ngerti. Ternyata 2 orang ini nongol di tempat sepi. Pasti lagi ngapain yang gak beres. Mereka seret cewek itu ke mobil. Mau main-main katanya. 2 orang lain gak tinggal diam. Orang baik suruh mereka berantem. Yang menang boleh keluar mobil. Pas profesor sama cowok itu berantem,
Orang baik malah nyemplung ke sungai mandi. Cowok itu badannya kuat. Beberapa kali pukul, Profesor udah tumbang. Pas preman nyiksa dia nggak berani balas. Tapi orang tua ini bukan tandingannya. Profesor diteken ke tanah, digesek-gesek. Akhirnya kehabisan tenaga buat melawan. Di sisi lain, cewek itu berontak mati-matian. Tapi tetap kalah sama dua preman. Cowok itu dengar teriakan minta tolong, kasihan. Langsung lari bantu tanpa mikir. Satu pukulan, si gila tumbang. Preman turun mau nantang. Kena pukul juga sama cowok itu. Baru dia sadar, preman yang biasanya galak ternyata lelet banget. Si rambut merah maju sambil teriak. Gak kaget, dia juga ditumbangin sama cowok itu. Ternyata mereka lemah banget. Tapi karena biasa disiksa, cowok itu takut melawan. Ngeliat anak buahnya pada kalah. Orang baik buru-buru naik ke darat. Bawa tongkat baseball si gila. Ngeliatin cowok itu tajam. Sementara cowok itu udah kayak banget. Ini apa sih? Ini apa sih? Sampai dia bosen nunggu. Tiba-tiba ambil tongkat, lari marah ke cowok itu. Gak nyangka, cowok itu tiba-tiba kuat banget. Langsung tekan orang baik ke tanah, pukul abis. Sampai orang baik gak bisa gerak. Ingat pas dikubur hidup-hidup, cowok itu gali tanah kayak orang gila. Masukin semua yang nyiksa dia ke lubang. Profesor bangun, ngeliat ini. Lari tergopoh-gopoh sendirian. Cowok itu dorong motor. Ambil bensin dari dalamnya. Siramin rata ke kepala 3 orang itu. Dia keluarin korek, mau nyalain. Tapi cewek itu nyetop dia. Ini cowok ya? Aduh, gimana nih? Yang gede itu jamur. Ada yang gede? Langsung panjat gunung. Udah, tahu gak mama gak bisa panjat pohon? Baru dateng, kasih aku gembok. Gak nyangka nasib cowok ini tragis banget. Cewek itu bingung mau bilang apa. Gak tahu kalau orang baik di bawah. Udah pegang sekop. Gebuk cowok itu keras banget. Cowok itu kesakitan, meringkuk di tanah. Tapi mereka bertiga gerak-gerak. Kabur dari lubang pas lengah. Si gila gak peduli larangan. Lari maju, pukul kepala cowok itu dari belakang. Tapi kalau mati, mereka juga takut. Orang baik tarik cewek itu. Masukin bareng cowok ke bagasi. Mereka buru-buru injek-injek lumpur. Mau dorong mobil buat hapus bukti. Sementara profesor untung kabur ke jalan. Ketemuan sama polisi patroli. Tapi dia nggak nyangka. Ini polisi yang pernah dia ejek. Untung polisinya nggak bikin ribet. Profesor balik ke tempat awal. Tapi udah kosong, nggak ada orang. Mobil sama orang-orang hilang. Profesor panik, jelasin mati-matian. Tapi polisi kira dia bohong lagi. Kesel, tendang profesor sampai jatuh. Tiba-tiba ada suara gede dari lembah. Polisi langsung tahu ada yang salah. Naik motor, buru-buru kejar. Ternyata mobilnya terguling. 2 orang kelempar dari bagasi. Tapi orang baik nggak bakal nyerah. Bawa sekop, dekatin mereka. Cewek itu angkat pistol. Mau ancam preman mundur. Tapi orang baik nggak takut. Malah deketin jidatnya ke pistol. Cewek itu takut, tutup mata. Tapi tetap pegang pistol erat. Pas mau narik pelatuk. Polisi nerjang orang baik. Cepet rebut pistolnya. Berhasil nyetop tragedi. Tapi dia tiba-tiba ngelihat sosok yang dikenal. Cowok yang sekarat di tanah. Ternyata adiknya sendiri. Awalnya nyuri pistol kakaknya. Buat balas dendam sama mereka. Polisi baru nyesel. Adiknya disiksa terus. Dia malah nggak pernah peduli. Makanya jadi gini sekarang. Tapi orang baik tiba-tiba ketawa gila. Ngomong tersendat-sendat. Gak nyangka polisi penutup semua dosa ini. Kecilnya dia suka nyiksa orang. Si gila dipukul sampai gitu sama dia. Punggung orang baik yang serem itu. Juga gara-gara dipukul polisi. Mereka nyiksa cowok itu buat balas dendam. Polisi cuma bisa senyum kecut. Harap semua saling lupa dan selesai. Tapi orang baik gak mau gitu. Bilang selama dia hidup, cowok itu gak bakal tenang. Polisi tahu ngomong percuma. Cuma bisa ikat orang baik sementara. Tawanya makin serem. Kayak balik jadi anak kecil yang jahat. Terus tampar-tampar orang baik. Sampai dia pingsan beneran. Polisi baru berhenti. Dia ambil kotak kecil dari si gila. Terus jilat bubuk di dalamnya. Gak nyangka orang bego ini punya barang bagus. Profesor buru-buru sembunyi. Bilang itu cuma obat asma. Akhirnya polisi lelet preman itu. Gendong adiknya, buru-buru ke rumah sakit. Mobil derek yang dipanggil orang baik akhirnya dateng. Profesor sama cewek akhirnya pulang. Tapi belum jauh, mereka ngeliat cowok itu sendirian rebahan di motor. Polisi kelelet di air, gak gerak. Dia jilat racun tikus dari kotak.
Jelas banget udah tamat. Kota itu balik lagi ke tangan profesor. Kayaknya nasib dia juga bakal tragis.